Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan proyek inovatif kami yang berfokus pada dashboard pengelolaan sampah berdasarkan komposisi sampah pada TPA Provinsi Jawa Timur. Kami berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berdampak positif bagi lingkungan. Sebelum kita masuk ke dalam inti presentasi, perkenalkan anggota tim kelompok kami, kelompok 36 Warihara. Saya Salma Nabilah dan saya bertindak sebagai project manager. Bersama saya ada Leli Maininasari yang bertanggung jawab sebagai data analis, lalu Najmiatul Hilmiah bertanggung jawab sebagai data engineer, dan yang terakhir, Kusuma Wardana yang bertanggung jawab sebagai UI UX Design. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang permasalahan, solusi, tujuan gambaran produk, kebutuhan bisnis, dan rencana implementasi. Pada bagian ini, rekan kami akan menjelaskan beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di TPA Provinsi Jawa Timur. Kepada Mia, dipersilakan. Baik, bagian pertama yaitu permasalahan. Di bagian ini ada 3 permasalahan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan aktivitas tinggi meningkatkan jumlah sampah. Dan yang kedua, pentingnya mengetahui jenis sampah di TPA untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah yang efektif. Dan yang terakhir, tantangan infrastruktur di Jawa Timur karena TPA sudah mencapai kapasitasnya. Next. Bagian selanjutnya yaitu pentingnya visualisasi. Visualisasi itu penting karena yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang komposisi sampah di TPA Jawa Timur. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Yang keempat, mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, membuat laporan berkala yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja program pengelolaan sampah. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya terdapat solusi. Kami mengusulkan pengembangan dashboard pengelolaan sampah di TPA Jawa Timur. Dashboard ini menyediakan akses cepat dan analisis data yang mendalam, serta visualisasi data yang mudah dipahami, membantu merumuskan strategi pengelolaan sampah yang efektif. Solusi ini mendorong kerjasama antara pengelola TPA, pemerintah, dan masyarakat, serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan data akurat. Next. Yang selanjutnya terdapat gambaran produk. Dalam gambaran produk ini terdapat dashboard pengelolaan sampah berdasarkan komposisi sampah yang dimana menggunakan Power BI service dan update real time dengan user interface yang mudah digunakan dan intuitif serta visualisasi interaktif untuk eksplorasi data yang lebih mendalam. Kemudian terdapat manfaat produk yaitu yang pertama pengambilan keputusan, membantu pihak pemerintah serta pengelola tempat pembuangan akhir atau TPA untuk membuat keputusan yang lebih tepat dengan memanfaatkan data yang ada. Lalu yang kedua, keterbukaan dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam operasional melalui analisis data yang mendalam. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuannya terdapat 4 tujuan, yakni pertama, memberikan informasi mendetail tentang jenis dan jumlah sampah di TPA. Kedua, menyediakan informasi yang akurat tentang komposisi sampah. Yang ketiga, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan efisiensi opsional TPA dan program pengelolaan sampah lainnya. Dan yang keempat ialah merencanakan strategi pengurangan sampah dan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Next. Kebutuhan bisnis. Terdapat 7 kebutuhan bisnis, yakni yang pertama yaitu efisiensi pengelolaan sampah, kedua pengurangan biaya operasional, 3 peningkatan kualitas layanan, 4 data untuk pengambilan keputusan, 5 meningkatkan kesadaran masyarakat, 6 mendukung program lingkungan,
Dan yang ketujuh adalah peluang investasi hijau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rencana implementasi. Yang pertama ada responsif, yang dimana dashboard menyediakan data yang akurat dan up-to-date, memungkinkan pengambil keputusan untuk merespons dengan cepat terhadap masalah yang muncul. Yang kedua ada accessibility, data yang ditampilkan dalam format visual yang mudah dipahami meningkatkan aksesibilitas informasi bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah pelatihan, memberikan pelatihan kepada pegawai dinas terkait dan perusahaan pengelola sampah tentang cara menggunakan dan memanfaatkan dashboard. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.